Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zainul dengan nomor induk mahasiswa 04982221 dari UP Malang mau mengerjakan tugas 3 terkait basis data. Jadi di tugas 3 ini kita mahasiswa diberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan praktikum transaksi. Jadi semua sudah saya ikat di sini. Jadi nanti di transaksi itu ada komit yang semuanya sudah dijelaskan pada file ini. Nah, di sini kita nanti akan belajar membuat sebuah rollback, commit, rollback. Nanti juga ada checkpoint juga sama security. Langsung saja kita pakaikan. Di sini jangan lupa dibuka sumnya, dijalankan kepada sama MySQL. Kalau sudah seperti ini adalah yang saya buat kemarin pada batch rumah sakit, dan kebetulan sudah saya praktekkan juga. Di sini sudah saya tambahkan tabel obat sama tabel transaksi obat yang semuanya sudah ada di panduan praktek. Jadi pertama saya akan mempraktekkan commit. Apa sih itu commit? Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, intinya di sini dilaksanakan dan perubahan data. Jadi langsung saja kita masuk di localhost kita, bisa langsung ke routines. Nah, di sini saya sudah mempraktekkan, sudah ada 3 ini. Akan saya hapus dulu. Hapus. Nah, jadi kita mulai awal lagi, mulai di klik new routine. Ini saya menggunakan transaksi 1 aja. Nah, pada panduan ini sudah dijelaskan. Nah, ini begin start transaction. Nah, ini mulainya kita start transaction. Insert pasien. Jadi kita memasukkan ke tabel pasien apa aja yang dimasukkan: ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan itu apa itu nilainya. Jadi ID pasien itu nomor 6, namanya Tito, alamatnya kita berarti nomor 23, dan jenis kelaminnya 1. Jadi kalau di sini 1 dan 2, 1 menunjukkan laki-laki, 2 menunjukkan perempuan. Dilanjutkan select from pasien dan diakhiri menggunakan pen. Jadi langsung saja kita coba. Ini sudah saya ketikkan di sini. Kita coba kita execute. Ini datanya duplikat, maka harus saya ganti dulu. Saya menambahkan yang baru. Jangan 16, pakai 11, namanya jangan gitu. Topi. Dia laki-laki, dia lahirnya di Itali Timur, dalam Itali Timur. Coba kita go. Nah, kita coba execute. Nah, tapi udah ada nih di nomor 11 ya, ID pasiennya loncat di nomor 11. Jadi kita coba dulu cek ini coba kita select from data pasien. Nah, ini sampai 9, sampai di neti. Kenapa topi tidak masuk di sini? Kenapa ya? Karena perintah kita tadi itu belum ada komitnya. Kita tambahkan komit di sini. Nah, kita tambahkan komit, perintah komit.
commit. Nah, diakhiri dengan titik koma. Aku. Nah, kalau kita coba di pasien, nah kok belum ada, belum. Kita cek. Nah, tapi belum ada. Mana pasien routing, kita cek komitnya bener nggak nih. Kita will commit. From pasien sudah. Nah, masuk ini. Nah, tapi sudah nampak nih. Jadi ketika kita commit di sini pasti juga akan langsung keluar di kita cek di kita di sini pasien. Nah, tapi keluar nih. Tadi itu fungsi dari commit. Jadi perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi perubahan datanya di sini yang tadinya tidak ada topi, maka kita insert topi, akhirnya dia bisa masuk. Oke, kita next ke yang kedua apa ya? Nah, ini contohnya sesuai kita insert sama rollback. Oke. Ternyata rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi nggak jadi nih perintahnya. Hal tersebut berguna untuk ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback atau akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, Anda akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien copy menjadi benar. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Oke, kita baca nih ya. Set nama danar ya, ini akan merubah danar rollback commit. Oh begitu. Oke. Tadi juga sudah saya dicap di mana rollback. Juga saya sudah tulis. Dan tambah new routine transaksi lupa. Kita hapus dulu. Kita tambahkan parameternya. Kita cek dulu di sini. Nama Hanan ada di nomor 3. Coba kita ubah nama Hanan menjadi sama. Harusnya ketika ini update-nya bisa, maka di sini akan terganti juga. Kita go. Nah, kita cek execute. Nah, nomor 3 tetap, dan di sini kita cek juga tetap. Kenapa? Karena di sini sudah saya tambahkan rollback, makanya dia tidak mau. Sesuai dengan perintahnya di sini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Sesuai perintahnya, rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi ketika di sini saya hapus, saya ganti commit, maka dia akan berganti. Nah, ketika ada rollbacknya, maka perintah ini akan digugurkan. Jadi rollbacknya seperti itu. Oke, kalau sudah, saya akan next. Nah, ini sesuai petunjuknya juga. Nah, yang ketiga adalah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal.
akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Perhatikan pernyataan berikut. Oke, kita disuruh in 3, insert into pasien, insert semua. Yang satu save point, jadi yang ini akan di save, roll back to save point. Begitu. Oke, yang satu di save, yang lalu tambahin roll back. Oke, di sini juga sudah saya ketikkan punya saya di sini. Jadi mulai ada 3, jadi ini punya saya ada insert, save point sama update. Ini saya sisipin update tadi yang di poin kedua, saya kasih roll back to save point, yang ketiga insert juga. Oke, coba kita praktekkan. Saya bikin audience yang kedua, yang ketiga drop. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama saya akan menginsert, kita cek dulu. Nah, Hamzah sudah tadi waktu belajar kita bersamakan Hamzah sudah 9 sudah, berarti saya ganti 10. Namanya siapa ya? Riki, dia cowok dan dia dari Jayapura. Nomor 10. Oke, 1 2 3 4 5, 5 nya nggak ada, 6 7 8 nya juga nggak ada, 8 ada, 5 6 7, 5 sama 7 nggak ada. Apa kita ganti 7 ya? 5 ya, 5 itu. Oke, 7 kita kasih Rinda. Lihat cewek dia dari dia masuk. Oke, jadi ini ada 3, sekali lagi ini ada 3. Yang pertama kita insert dengan menggunakan save point, yang kedua kita upgrade menggunakan roll back to save point, yang ketiga kita insert juga. Jadi kita lihat pasien yang ketiga ini bisa lupa apa enggak. Kalau ini masih anak, kita lupa menjadi agama bisa enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita cek, kita execute. Nah, pada notifikasi ini yang poin update itu tidak bisa diganti. Kenapa? Karena di situ ada rollback, karena rollback tadi mengukurkan sebuah perintah. Jadi yang ketiga yang di sini set nama, jadi update pasien, set nama pasien itu saya ganti ID sama dengan web, yang mana ID pasiennya nomor 3. Jadi nomor 3 ini saya ganti Hanan, ternyata nggak bisa, ternyata tetap Hanan yang pinginnya saya ganti ID sama. Ternyata di sini ada rollback. Jadi sekali lagi, rollback itu untuk menggugurkan sebuah perintah. Kita cek yang insert yang nomor 8. Oh tidak, ini tidak. Yang nomor 5 tadi saya menginsertkan nomor 5 yaitu Ricky. Nah ini sesuai, kita cek inilah. Nah kalau Ricky ini masuk menggunakan set point, Ricky masuk, terus nomor 7 Rinda masuk. Jadi yang lain masuk kecuali yang update. Jadi yang update itu nggak bisa sekali lagi ini karena ada rollbacknya. Juga terus ini sesuai perintah. Nah yang terakhir ini ada trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan, update, dan penghapusan. Dia men-trigger. Oke.
ini perintah-perintahnya. Oh ini kayak kemarin yang tugas ERD. Nah, dari ERD kasus tersebut Anda tambahkan dua tabel baru, tabel obat dan tabel transaksi obat sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya tinggal di copy aja. Ini tadi sudah saya bacakan dan ini sudah saya masukkan. Nah, caranya bagaimana? Ini tinggal masuk ke SQL nya aja, ini dikopikan, create tabelnya dikopikan ke sini. Kalau kita tinggal tiku saja. Nah, terus yang kedua ini kayak gini, tinggal di copy, tinggal dimasukkan seperti ini. Jadi ketika kayak gini silakan dirapikan, tinggal dirapikan seperti ini. Dan kita yang kepotong editasinya menggunakan interject tabel kelas. Jangan lupa terakhir titik koma. Nah, kalau kita kayak gini tinggal di go saja. Nah, ini sudah saya bikin tadi. Ini obatnya, oke. Obat sama transaksi obat ini sudah. Nah, kalau yang obat, oh ya, yang ini juga disuruh menambahkan di sini. Kalau di sini masuk di designer, ini sudah saya tambahkan. Nah, bagaimana tadi itu tidak keluar, bagaimana cara mengeluarkan tabel ini? Tinggal di show hide tables. Nah, tadi itu di sini obat belum ke checklist, sama transaksi obat belum ke checklist, makanya ini di checklist biar keluar. Nah, ini sesuai dengan ini ada perintah-perintahnya. Kalau sudah ini disuruh menambahkan ini di tabel obat ada kodenya A01 A001 Megacin. Ini sudah saya masukkan semuanya tadi. Nah, ini ada 3 1 2 3. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, kita di trigger. Nah, ini tadi sudah saya create baru, atau kita coba lagi ya. Nah, ini sesuai sama petunjuknya juga. Nah, ini loh, perhatikan kasus. Nah, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Jadi ini tadi sudah saya masukkan. Pertama kita bikin nama trigger name-nya, terus tabel transaksinya jangan lupa ini diganti. Nah, ini transaksi obat. Jadi ini jangan lupa trigger name-nya dikasih nama, tabelnya after. Nah, ini sesuai kok ini sama yang, nah ini sesuai dengan petunjuknya. Nah, ini atau mau kita coba lagi, kita drop. Oke. Nah, kita tambahkan, jangan lupa ini afternya. Nah, sesuai. Kalau udah sesuai ini udah saya ketikkan di sini. Update obat, jadi set stoknya dikurangi nanti. Oke. Nah, coba kita membeli, kita transaksi ini tadi saya udah coba transaksi di sini. Kita coba dulu, kita cek di sini. Di sini saya udah berhasil mencoba. Ini saya praktekkan lagi. Jadi amoxicillin sekarang stoknya 15, akan saya kurangi 5 lagi. Coba kita beli dengan cara insert. Kalau mau bikin SQL nya monggo di sini saya insertkan langsung. Siapa yang beli ya? Ricky aja. Ricky beli kode 2, jumlahnya sebanyak 10 aja lah, nanti tinggal 5 harusnya. Ricky kamu sakit apa nih? Kita go, kok belinya 10, kita go. Astaga,
kita cek. Oh, kok ini? Kenapa nggak mau beli? Nah, cek obat. Transaksi obat triggernya dulu. Trigger. Kok obat? Transaksi obat bener ada. Ya harusnya bisa nih. Ini yang tadi. Coba kita intro. Obat. Transaksi obat. Tanda telah nanti belinya 2, belinya 5, 0. Tuh. Kita cek triggernya. Trigger. Update obat, set stop. Astaga, ini habis. Nah, salah. Ayo nanti kamu beli apa nanti? Udah pusing ini nanti. Beli 5 atau beli 10 lah, udah pusing. Nah, kalau mau mengetik SQL seperti ini. Jadi di sini ada atributnya, di sini ada value-nya. Kita cek obat, harusnya stoknya tinggal 5. Nah, ya kan, bener kan. Jadi sini pusing beli amoxicillin sebanyak 10, jadi tinggal 5. Jadi itu adalah trigger. Kembali lagi trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan basis data. Nah, ini bisa insert, update, delete. Yang saya gunakan adalah update. Jadi saya update untuk stoknya. Jadi tadi nanti beli 10 amoxicillin, jadi stoknya tinggal 5. Jadi mungkin itu tugas satunya yang bisa saya kerjakan.